Ketua Lakpes 6 PBNU Kiai Haji Ulil Absor Abdallah menyampaikan bahwa sesi lanjutan Forum G20 Religion Forum R20 di daerah istimewa Yogyakarta juga membahas rumusan nilai bersama seluruh agama. Hal itu ia sampaikan kepada awak media setelah Conference Session 2 di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta pada Sabtu 5 November 2022. Gus Ulil yang turut menjadi narasumber dalam forum tersebut menjelaskan bila nilai bersama seluruh agama disepakati, maka akan terbangun koneksi antara pemuka agama seluruh dunia. Artinya dapat dengan mudah menyelesaikan bila ada konflik agama di suatu negara. Tidak hanya itu, ia melanjutkan bahwa mayoritas pemuka agama menekankan pentingnya martabat manusia yang tidak cukup ditempatkan dalam kerangka universal seperti hak asasi manusia. Lebih jauh lagi harus didorong oleh pendekatan keagamaan sebagai basis etik dan moral yang harapannya dapat menciptakan koeksistensi antar umat beragama maupun antar kelompok masyarakat di dunia. Ia menambahkan di sesi lanjutan R20 turut dibahas isu tentang ekologi, minoritas hingga strategi bersama agar keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan secara resmi dapat diterima oleh Forum Presidensi G20. Yang perhelatannya juga akan digelar di Bali pekan depan yakni pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Gus Ulil juga menuturkan sejumlah pemuka agama bersepaham Konferensi Internasional R20 tidak berhenti pada penyertaan event tersebut dalam Forum Presidensi G20. Mengingat persoalan yang dihadapi jauh lebih besar dan kompleks, itu sebabnya perlu dibangun mekanisme kerja lanjutan di luar kerangka G20. Salah satu rumusan yang diusulkan adalah membuat semacam deklarasi bersama tentang tadi itu nilai-nilai yang mempersamakan semua agama. Salah satu nilai yang mendapatkan tekanan dalam pertemuan hari ini adalah nilai tentang human dignity atau kehormatan manusia. Semua agama menekankan pentingnya karomatul insan atau kehormatan manusia sebagai nilai dasar, dan karena itu manusia perlu menjadi fokus dalam pembangunan. Jadi pembangunan bukan hanya berpusat kepada kesejahteraan material, tapi kesejahteraan manusia. Nah, tapi juga ada isu yang juga dibahas tentang lingkungan ya. Kemarin di Bali ada satu sesi yang berbicara mengenai spiritual ecology, yaitu pentingnya membangun kesadaran spiritual mengenai lingkungan, bahwa lingkungan, banyak pembicara dari teman-teman dari tokoh-tokoh Hindu dari India yang menekankan bahwa alam ini adalah bersifat ilahiyah, bersifat divine, karena itu harus dihormati. Jadi itulah basis dari spiritual ecology ya. Salah satu tokoh muslim dari Italia namanya Syekh Yahya Pallavicini ya, dia juga menekankan pentingnya dimensi spiritual di dalam merawat alam ini. Dia seorang mursyid Thariqah Syadziliyah, Syekh Yahya ini, dan seorang pecinta Ibnu Arabi dan Al-Ghazali, dan dia menekankan pentingnya dimensi spiritual di dalam melihat alam, sehingga alam bukan merupakan objek eksploitasi yang harus diekstraksi habis-habisan sehingga menghancurkan habitat manusia. Yang terakhir adalah isu soal minoritas. Saya sendiri bicara dalam forum ini mengenai soal minoritas ini karena memang salah satu problem di dalam hubungan antar agama adalah membicarakan soal kedudukan minoritas. Ini bukan saja minoritas di dalam Islam, tapi juga minoritas di agama-agama lain. Semua agama punya problem minoritas. Nah, ini harus dibicarakan dengan jujur ya, dan tidak sekedar menggunakan pendekatan yang sifatnya sekuler, yaitu pendekatan HAM. Ya, pendekatan HAM ini penting tapi tidak cukup. Jadi pendekatan HAM ini adalah pendekatan yang necessary but not sufficient. Penting tapi tidak memadai, karena bahasa agama itu juga diperlukan untuk mengatasi masalah minoritas ini. Bagaimana berdasarkan pemahaman masing-masing kita terhadap tradisi kita masing-masing, kita mencoba membangun suatu, sebut saja teologi minoritas ya. Bagaimana membangun pemahaman keagamaan yang benar-benar secara genuine
menghormati minoritas ini, membela mereka dan melindungi mereka itu. Ini tantangan bersama yang harus dihadapi oleh semua agama-agama dan yang menjadi pembicaraan dalam sesi pagi ini. Sebelumnya prosesi pembukaan R20 diawali di Bali pada tanggal 2 hingga 3 November 2022 yang kemudian berlanjut ke daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 hingga 5 November 2022 yang mana pada hari kedua di Jogja delegasi berkunjung ke Universitas Islam Indonesia atau UII dan ditutup makan malam di Candi Prambanan. TVNU melaporkan.